Polusi dari PT IIG menyebabkan berbagai penyakit pada warga, terutama anak-anak. Deforestasi dan kontaminasi air semakin parah akibat operasi PT IIG. Dulu adik ipar saya juga meninggal, itu gosong. Saya mau menyalahkan siapa? Karena memang di sini cuma ada ini satu-satunya, PLTU Suralaya ini, tidak ada pabrik yang lain. Masyarakat mengeluhkan 10 PLTU batubara telah mengotori lingkungan mereka. 10 PLTU batubara telah menjadikan masyarakat mereka. Akibat cemaran asap dan debu yang keluar dari cobong PLTU, Ayu harus rajin-rajin mengelap barang-barang di rumahnya. Asbes abu-abu yang jadi atap rumah Ayu pun menghitam. Polutan itu juga seringkali menempel di baju-baju yang ia jemur. Terakhir, asap dari pembakaran batu bara di PLTU wilayah Banten dan Jawa Barat disebut menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta. Di wilayah Banten sendiri terdapat ada 7 PLTU dengan berbagai kapasitas yang Setiap kali kita menyalakan lampu di rumah, ada harga yang dibayar sangat mahal oleh orang lain. Pembangunan selalu dikatakan demi listrik, demi ekonomi, demi kemajuan bangsa. Tetapi kenyataannya, di balik cahaya terang, selalu ada gelap yang disembunyikan, kerusakan lingkungan, dan kerugian sosial yang masif. Batu bara dipilih karena dianggap murah dan bisa mendorong ekonomi, tapi murah bagi siapa? Murah bagi industri besar, tapi sangat mahal bagi rakyat kecil. Hari ini, 67% pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara. Menurut laporan PLN 2023, kapasitas PLTU mencapai 20.000 MW, atau sekitar 28% dari total kapasitas pembangkit nasional. Dan dari sisi produksi, di tahun 2024, 68% listrik Indonesia masih berasal dari batu bara. Tapi, mari kita lihat dampaknya. Di Kalimantan Timur, lubang bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja sudah merenggut lebih dari 115 nyawa sejak 2014. Di Indramayu, nelayan yang dulu bisa membawa pulang kuintalan ikan, kini hanya puluhan kilo setelah laut mereka tercemar limbah dan tongkang batu bara. Di Sumatera Selatan, tepatnya Lahat, data puskesmas menunjukkan puluhan anak menderita ISPA setiap bulan akibat debu PLTU. Apakah ini disebut pembangunan atau justru pengorbanan generasi? Konstitusi kita jelas, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, negara punya kewajiban bukan hanya mengejar listrik murah, tapi memastikan rakyatnya tidak jadi korban. Kalau kita serius bicara pembangunan berkelanjutan, kalau kita serius dengan SDGs, maka PLTU batubara tidak punya tempat. SDG 3, Kesehatan. Ribuan orang meninggal dini akibat polusi PLTU. Menurut laporan dari CREA, pada tahun 2022, polusi PLTU di Indonesia menyebabkan lebih dari 10.500 kematian. SDG 7, Energi bersih dan terjangkau. Ironisnya, karena energi dari PLTU ini sebenarnya sangat mahal jika dihitung biaya sosial dan kesehatannya, contohnya, hanya dari PLTU Suralaya di Banten saja, kerugiannya bisa mencapai 15,8 triliun rupiah per tahun. SDG 13 adalah penanganan perubahan iklim. PLTU adalah penyumbang emisi terbesar yang memperparah krisis iklim di Indonesia. SDG 14 dan 15 adalah ekosistem laut dan bara. Tongkang batu bara merusak terumbu karang, tambang menghancurkan hutan, dan sungai-sungai tercemar. Kalau negara kita ini sungguh serius dengan SDG, model pembangunan berbasis PLTU ini seharusnya dihentikan. Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah kerugian sosial. Keluarga korban lubang tambang tidak pernah mendapatkan kompensasi. Orang tua harus menanggung biaya kesehatan anak-anak yang terkena ISPA. Nelayan-nelayan yang kehilangan penghasilan dianggap sekedar dampak sampingan. Padahal ini nyata.
Setiap tahun, Greenpeace dan Harvard memperkirakan ada 6.500 kematian dini akibat polusi PLTU di Indonesia. Dan angka ini bisa melonjak sampai 16.000 jiwa per tahun jika pembangunan PLTU baru terus dilanjutkan tanpa pengendalian. Inilah wajah pembangunan kita. Pertumbuhan ekonomi naik di atas kertas, tapi kehidupan rakyat justru menurun. Tapi selalu ada jalan keluar. Pertama, PLTU tua dan kotor harus segera dipensiunkan. Pemerintah sendiri sedang mempertimbangkan pensiun dini 13 PLTU dengan kapasitas 4,8 gigawatt. Tapi ini harus dipercepat. Kedua, kita harus dorong energi terbarukan yang dekat dengan rakyat. Panel surya di desa, mikrohidro, bioenergi. Energi yang ramah lingkungan bisa dikelola masyarakat dan memberi manfaat langsung. Ketiga, negara wajib transparan. Data emisi PLTU harus dibuka. Warga harus dilibatkan dalam pengawasan. Dan korban harus diberi kompensasi yang adil. Keempat, restorasi lingkungan. Lubang tambang harus ditutup, sungai dipulihkan, laut dibersihkan, hutan dikembalikan. Pembangunan sejati bukan soal menyalahkan listrik murah, tapi soal memastikan tidak ada satu orang pun yang dikorbankan. Kita bisa terus memilih jalan lama, listrik murah di atas kertas, tapi penuh korban nyata. Atau kita berani membangun masa depan, energi bersih, lingkungan sehat, dan rakyat yang sejahtera. Karena pembangunan bukan sekedar angka pertumbuhan, tapi tentang nilai hidup keadilan, keberlanjutan, dan martabat manusia. Pilihan ada di kita semua, tetap diam atau ikut mendorong perubahan.